Halo Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di hari ini dan senang sekali kita senantiasa diberikan kesempatan untuk mengambil waktu sejenak supaya kita dapat berdoa, membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak terbayangkan jikalau hidup kami tanpa Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan setia pada kami dan Tuhan juga setia dan sabar memeliharakan iman kami kepada Tuhan, yaitu salah satunya melalui renungan harian. Kiranya hari ini di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dituntun oleh Roh Tuhan sendiri. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Lukas, pasal 8, ayat 40 sampai ayat 42, dan kita lanjut ke ayat 49 sampai 50. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, saya terharu membaca kisah Yairus ini dan anak perempuannya. Di dalam cerita ini mengatakan bahwa ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Dan orang banyak yang menanti-nantikan Tuhan Yesus itu, di dalamnya terdapat ada seorang yang bernama Yairus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dan Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia sedang punya masalah besar, Bapak Ibu. Kalau sampai orang ini kepala rumah ibadat, berarti dia orang baik. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan. Maka ia dipilih untuk menjadi kepala rumah ibadat. Tetapi orang baik ini sekarang sedang sangat susah hati. Bisa dibayangkan ya, seorang kepala rumah ibadat tapi sekaligus juga kepala keluarga, seorang ayah yang sangat bersedih hati karena anaknya itu sedang sakit parah dan hampir mati. Itu yang saya katakan bahwa di tengah-tengah kegelapan hidup, rasanya gelap kalau kita yang mengalaminya. Salah satu anggota keluarga kita sedang sakit keras, hampir mati. Seperti apa rasanya Bapak Ibu? Dan di tengah-tengah kegelapan hidup seperti ini, karena anak sedang sakit keras hampir mati, Yairus terus mengarahkan pandangannya kepada Kristus Yesus. Karena itu dikatakan bahwa ternyata dia ada bersama-sama dan orang banyak itu menanti-nantikan Tuhan Yesus. Sehingga begitu Tuhan Yesus datang ke tempat itu, Yairus segera datang, dikatakan ia tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Bapak Ibu, seorang ayah datang tersungkur. Seorang laki-laki datang tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Orang yang ia percaya mampu menolong keluarganya. Itu luar biasa Bapak Ibu. Dia betul-betul datang tersungkur, merendahkan diri di hadapan Tuhan, terus mengarahkan hatinya, imannya, percaya kepada Tuhan. Makanya tema saya berikan, tema ini berharap dan percaya di tengah-tengah kegelapan hidup. Bapak Ibu Saudara, tidak sampai di situ tantangan yang dialami oleh Yairus. Ketika sedang menanti
waktu yang tepat untuk Tuhan Yesus pergi ke rumahnya untuk menolong anaknya, dikatakan tiba-tiba orang-orang dari rumahnya, itu bisa dikatakan bawahannya ya, atau keluarganya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Jadi salah. Satu orang dari keluarga Yairus sendiri datang mengatakan, sudah, kamu gak usah menyusah-nyusahkan guru lagi. Anakmu sudah mati. Wah, tadi hampir mati. Yairus masih punya pengharapan. Siapa tahu Tuhan Yesus bisa menolongnya gitu. Tapi belum sampai di rumah itu, berita sudah datang bahwa anaknya sudah mati. Dan peringatan kepadanya, udahlah kamu gak usah nyusah-nyusahin guru lagi. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita tidak pernah sia-sia. Harapan kita yang kita taruhkan kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Iman kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Ketika salah seorang dari keluarga itu mengatakan bahwa anak Yairus sudah mati dan dia tidak perlu lagi menyusah-nyusahkan Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus memantapkan imannya. Tuhan Yesus mengatakan begini, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jadi di tengah-tengah keterpurukan kita, itu yang saya gambarkan dengan kegelapan, sudah tidak ada lagi yang bisa kita jadikan pegangan bagi kita untuk berharap dan percaya. Kita tetap berharap dan percaya kepada Kristus. Dan itu tidak pernah sia-sia. Akhir cerita adalah anak Yairus dijumpai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menjumpai anaknya. Dan Tuhan Yesus membangkitkan anaknya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap kita di tengah-tengah persoalan apapun yang saat ini kita sedang alami. Serumit apapun, segelap apapun keadaan kita. Entah itu kesehatan kita yang sedang drop, sakit penyakit. Entah itu ekonomi kita. Entah itu relasi kita dengan orang-orang yang kita kasih atau dengan siapapun. Apapun kondisi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah hilang harap kepada Tuhan. Dan jangan pernah hilang iman kepada Tuhan. Tidak pernah sia-sia ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi sulit, situasi gelap. Karena Tuhan pasti bekerja. Anak Yairus dibangkitkan. Itu artinya beri pengharapan kepada kita yang membaca kisah saat ini. Bahwa di tengah-tengah persoalan derita kita, kesulitan kita, yang mati saja dapat dibangkitkan. Bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari segala macam persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan kita. Ia dapat menarik kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membawa keberadaan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Baik kami yang sedang sakit, di rumah maupun di rumah-rumah sakit, atau sedang menjalani perawatan jalan. Kami yang punya persoalan-persoalan ekonomi. Kami yang punya persoalan-persoalan relasi yang sulit. Bahkan mungkin ada persoalan yang tidak bisa disebutkan. Firman ini kiranya kisah Yairus dan anak perempuannya dengan Tuhan Yesus memberikan pengharapan dan memperkuat iman kami kepada Tuhan. Bahwa ketika kami punya persoalan, punya kesulitan, bagaikan hidup di dalam kegelapan dunia ini, Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan yang sanggup membebaskan kami dari segala kesulitan penderitaan kami. Engkau adalah Tuhan yang mampu membawa kami keluar dari kegelapan hidup kami. Engkau Allah yang menyembuhkan dan memulihkan orang sakit. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera kepada setiap kami. Karena itu Tuhan, baik kami yang punya persoalan, maupun keluarga yang mendampingi anggota keluarganya yang punya persoalan. Tuhan juga berikan iman, Tuhan berikan harapan di dalam hati mereka, dalam hati kami, supaya kami terus mengarahkan hati kami, mata kami, pandangan kami, harap kami dan iman kami kepada nama yang hebat itu. Bapa,
Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan seru doa kami anak-anak-Mu, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.